yaitu pentingnya aset digital yang akan dibawakan langsung oleh Mas Alvin Jona. Ya, dipersilakan kepada Mas Alvin. Oke, halo. Suara saya jelas? Oke, sudah jelas. Oke, apa kabarnya teman-teman, Bapak Ibu semua? Semoga sehat-sehat aja, tidak kekurangan apapun. Senang sekali hari ini, akhirnya setelah sekitar berapa ya? Terakhir saya sekitar 2-3 minggu yang lalu ngisi webinar. Nah, sekarang saya kebagian jadwal lagi untuk ngisi webinar. Nah, sebelum saya menjelaskan sangat detail tentang hitung-hitungannya, buat Anda yang baru, ikuti saja dulu. Jadi sekali lagi saya bilang ya, buat Anda yang masih baru bergabung di Ezenzo dan Abdi, mungkin nanti pas dengar saya ada beberapa kebingungan, maksudnya apa. Nggak usah terlalu dipikirin, didengerin aja dulu, diingat aja dulu, karena cepat atau lambat akan paham kok, bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya saya pengen ngasih tahu kenapa sih saya membuat webinar ini. Jadi gini teman-teman, Bapak Ibu semua, melihat respon ketika ada beberapa part yang mulai kita ubah secara drastis di bisnis kita, responnya sangat positif, itu penjualannya naiknya luar biasa, khususnya dari sisi produk, dan apa yang kita mau kurang lebih itu tercapai. Jadi tujuan Abdi dan Ezenzo dibangun adalah untuk membantu Anda punya aset. Nah, apalagi karena kemarin kita sudah dapat pelajaran, salah satu pelajaran paling luar biasa untuk dunia gitu, bukan cuma untuk diri kita atau Indonesia, tapi untuk dunia. Kemarin ya sampai detik ini sih terjadi pandemi, tapi kan efeknya kemarin itu kan berluar biasa ya. Apalagi bukan cuma dari sisi kesehatan, tapi dari sisi ekonomi. Kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Andai kita tidak terkena, tapi kita melihat banyak sekali yang terkena, banyak sekali yang bangkrut, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan dalam satu waktu seluruh dunia. Dan itu adalah pelajaran yang tidak ternilai harganya, yang harus diambil, harus dipelajari, dan harus dipahami bahwa itu tidak, jangan sampai kalau amit-amit nanti terjadi lagi ke depan, kita udah siap, ibarat kata seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa sih penting punya aset? Nah, ini saya jelasin dulu sedikit. Next. Oke. Next aja, Pit. Nah, kalau pakai bahasa sederhana, ini pakai bahasa sederhana aja. Aset itu adalah suatu usaha yang Anda miliki, khususnya aset digital ya, secara digital yang bisa terus berkembang dan bisa menambah penghasilan Anda bahkan dengan keterlibatan yang sangat minimal. Nah, kata kuncinya itu, keterlibatan yang sangat minimal. Sebenarnya ada satu lagi, tambahannya tadi mungkin belum kecatat, dan salah satu ciri aset itu apa? Tolong dicatat kalau perlu, bisa diwariskan. Nah, salah satu ciri-ciri bahwa sebuah usaha itu bisa jadi aset atau tidak adalah bisa diwariskan atau tidak. Maksudnya apakah sistemnya udah jalan sehingga bisa diwariskan. Bahkan mungkin kepemilikannya diwariskan, bukan pekerjaannya. Contoh misalnya, kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan yang sudah besar, itu bahkan direkturnya itu bukan pemiliknya lagi. Dan ketika pemiliknya meninggal, bisa dikasih ke anak kepemilikannya tanpa anaknya bahkan mengerjakan perusahaannya. Karena perusahaannya ditangani oleh profesional. Ibarat kata seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak harus perusahaan besar, perusahaan kecil pun bisa, yang penting kata kuncinya adalah sudah memiliki sistem yang kuat sehingga bisa terus berjalan walaupun tanpa Anda. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, yang perlu dipahami adalah ini beberapa contoh bentuk aset. Nah, contoh bentuk aset itu ada banyak, khususnya aset digital. Yang pertama adalah, kalau di kita khususnya pasukan reseller, oh ya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya ingin, mungkin bukan sekarang ya, tapi ingin ngasih satu materi yang sebenarnya ini bisa dibilang salah satu materi marketing yang terbaru lah gitu, yang nggak baru-baru banget, tapi banyak orang belum ngerti. Kita itu sudah ada di zaman 4.0 istilahnya, marketing 4.0, yang dimana mengadopsi flywheel marketing. Flywheel marketing itu singkat cerita apa? Flywheel marketing itu singkat cerita menjadikan konsumen atau reseller sebagai
salah satu titik inti dari bisnis. Jadi zaman dulu, ibarat kata, konsumen itu hanya dijadikan target market atau sapi perah. Ibarat kata seperti itu, ibarat kata. Jadi yang bagian ngeluarin uang aja. Nah sekarang, ke depannya bahkan, itu bisnis-bisnis terbesar sudah tidak memperlakukan konsumen seperti itu saja. Tapi bahkan sudah bisa membuat konsumen mendapatkan value lain selain produknya. Contoh, konsumennya dibuat bahkan bisa mendapatkan value secara keuangan. Jadi ketika konsumennya mereferensikan ke temennya, itu dia dapat potongan harga untuk pembelian berikutnya, diskon untuk berikutnya, atau bahkan uang atau cashback. Nah, dan itu sudah dilakukan berbagai bisnis khususnya ketika Corona kemarin. Dari bisnis yang sangat besar sampai bisnis yang bisa dibilang baru mulai itu langsung sudah pakai sistem reseller. Nah, apa bedanya di Apdi dan Ezenzo? Tolong dipahami. Ini nih yang saya mau omongin kelihatannya sederhana, kelihatannya. Tapi kalau Anda mau tahu kenapa kunci perusahaan ini bisa berkembang dengan segala keterbatasan, nah ini sebenarnya rahasianya. Ini kalau saya bikin training yang harganya 5-10 juta bisa nih, misalnya bagaimana rahasia saya untuk membangun perusahaan nih, kayak gitu. Nah jadi walaupun ini gratis, tolong dipahami baik-baik, sebenarnya ini ilmunya sangat mahal. Nah, apalagi pasukan resellernya itu bukan hanya pasukan reseller yang offline, tapi yang online. Dan itu luar biasa sekali perbedaannya. Contoh. Sekarang reseller kita sekitar 80.000. Pertanyaannya saya pernah nawarin Anda ketemu langsung nggak? Ayo kerjasama bisnis bareng. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tapi kok bisa punya 80.000 reseller? Karena semua sistemnya dari awal dibangun secara online. Jadi kalau Anda mau jalanin secara offline, boleh nggak? Boleh banget. Nah, namun dari awal kita tuh udah ngejalanin secara online. Jadi kita tidak ketergantungan sama offline. Apalagi ketika kemarin Corona, itu kan offline bisa dibilang hampir drop atau mati semua 80-100% bahkan. Nah, untungnya bisnis kita pondasinya online, jadi justru makin kuat gitu dia. Nah, tolong dipahami, salah satu yang paling mahal, paling berharga dari pasukan reseller ini, karena pasukan reseller Anda itu akan dididik secara online. Yang dimana berarti Anda bisa punya puluhan sampai ratusan reseller bahkan ribuan tanpa Anda ketemu. Dan yang ngedidik belum tentu Anda, tapi sistem. Bayangin gini. Bayangin kalau dulu mau punya omset misalnya ya 10M dari restoran misalnya 10 miliar dari restoran. Bayangin ya. Nah, itu kalau mau punya omset 10 miliar dari restoran, itu berarti Anda harus punya misalnya 10 cabang. Yang masing-masing cabang omsetnya 1 miliar misalnya. Normalnya kalau restoran yang laku tuh 35 jutaan misalnya yang standar, yang laku. Berarti Anda harus punya 10 restoran di 10 tempat berbeda dong. 10 restoran di 10 tempat berbeda yang harus Anda awasi, dan itu supply chain-nya nggak main-main. Buat Anda yang pernah pengalaman bisnis restoran atau kuliner dan punya cabang, itu nggak main-main tuh supply chain, bahan bakunya, SDM-nya, harga sewa dan ya segala macamnya itu luar biasa. Nah, Anda bayangin, misalnya untuk omset 1M, restoran yang omset 1M, itu biasanya butuh minimal 50 karyawan, misalnya ya, untuk shift. Misalnya 30-50 karyawan. Berarti kalau Anda mau punya 10 cabang, Anda butuh 300-an minimal karyawan, yang itu gajinya aja pusingnya udah luar biasa. Nah, bayangin itu kalau di offline. Di online, untuk dapat omset 10M, Anda bisa dengan, misalnya Anda bisa punya sekitar 2.000 reseller. 2.000 reseller tenang aja, Anda nggak harus mikir, wah gimana caranya sih satu aja belum. Kan ini kita ngomong 2-3 tahun ke depan. Dan sekarang tuh udah ada member Apdi yang udah 1.000 reseller tuh udah ada gitu. Nah, ini kita ngomong 2.000 reseller, masing-masing omset 5 juta, itu omset udah 10M. Tanpa Anda perlu punya gedung atau sewa bangunan, bahkan Anda tidak perlu punya karyawannya.
karyawannya, sistemnya, semua kami yang urus. Kebayang nggak? Nah, kalau Anda bisa paham itu, Anda nggak akan main-main di sini. Kebayang nggak maksudnya? Nah, jadi tolong dipahami apa yang sedang Anda kerjakan itu sebenarnya bukan cuma sekedar jualan produk atau belajar bisnis online. No, no. Yang bikin orang senang di Ezenzo dan Abdi itu adalah mereka tahu kelihatannya masuknya sederhana, tapi sebenarnya inti bisnisnya itu sangat dalam. Jadi Anda bisa punya sesuatu yang bisa berguna untuk jangka panjang, aset dan hasilnya nggak kecil. Gitu. Anda bisa punya omset miliaran, puluhan miliar tanpa Anda punya karyawannya. Kami semua yang handle. Sip ya? Oke, itu yang pertama. Jadi pasukan reseller khususnya secara online. Yang kedua, akun iklan. Nah, akun iklan ini bisa dibilang juga akun iklan ini bisa dibilang sebagai aset juga. Akun iklan. Nah, makanya ketika Anda di Ezenzo dan Abdi, ikutin semua materinya, khususnya materi traffic berbayar. Tolong dicatat, tolong dicatat. Siapapun Anda yang melihat mata saya sekarang, saya nggak peduli nanti ujung-ujungnya ini ada ribuan orang yang nonton video ini, saya ngomong ke Anda satu orang yang serius mau dapat hasil besar. Saya percaya hidup itu misteri, tapi akan bisa terkuak sedikit demi sedikit kalau Anda memang mau berusaha. Bisa lama-lama tuh dari yang tadinya abu-abu jadi jelas kalau Andanya memang mau berusaha. Nah, tolong diingat baik-baik, tolong dicatat. Siapapun Anda yang dengar saya, tolong pelajari sangat dalam traffic berbayar. Kalau soal Anda belum punya modalnya, belum ngerti, itu disingkirin dulu. Yang penting niat dan mindset-nya dulu. Bahwa traffic berbayar di dunia digital ke depannya ini, itu bukan sesuatu yang kalau bisa. Tapi itu memang skill wajib yang perlu kita miliki. Dan itu adalah aset yang tidak ternilai harganya. Kok aset? Gini, coba Anda bayangkan. Kalau Anda misalnya nanti udah di tahap misalnya udah di tahap misalnya bisa ngiklan 10 juta per bulan, per hari ya misalnya. 10 juta, enggak usah 10 juta per hari lah kebanyakan. 1 juta aja lah. 1 juta per hari. Anda tahu nggak? Ngiklan 1 juta per hari itu bisa menjangkau 50.000 sampai 100.000 orang. Perhatikan baik-baik. Iklan 1 hari 1 juta itu bisa menjangkau 50.000 sampai 100.000 orang untuk mengetahui produk Anda. Pertanyaannya, gimana caranya di offline dengan uang 1 juta Anda bisa menjangkau 50 sampai 100.000 orang? Bingung kan? Ngerti ya maksudnya ya? Nah, di dunia digital itu bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan secara otomatis. Anda tinggal susun rencananya, tinggal eksekusi, diklik, begitu udah 1 juta, ya mungkin di review 15 menit, setengah jam, atau 1 jam per hari, tapi udah bisa berjalan otomatis tuh, setiap hari. Misalnya saya ngiklan 5 juta per hari, ya udah, saya paling ngawasin malam, 15 menit, setengah jam, udah, habis itu ditinggal lagi, jalan terus. Nggak perlu takut korupsi, nggak perlu takut uangnya diambil. Kebayang nggak maksudnya? Nah, jadi akun iklan itu adalah, kalau bagi saya, aset. Anda akun iklannya, Anda udah terbiasa beriklan 5-10 juta per hari dan dapatnya bisa 50% untung bersihnya aja, itu aset yang luar biasa. Nah, jadi dengan segala kerendahan hati, buat Anda yang belum melakukan traffic berbayar, oke, nggak apa-apa, misalnya dengan segala keterbatasan, tapi buat Anda yang bisa, atau memang yang mau serius, cepat atau lambat, kalau bisa sih lebih cepat lebih baik, segera pahami traffic berbayar. Karena itu adalah aset. Gini, saya selalu bilang ke tim-tim saya atau ke orang-orang dekat saya yang saya tahu dia punya, emang mau survive di dunia digital, saya bilang, belajar beriklan. Saya selalu bilang. Karena sekali bisa belajar beriklan, dalam tanda kutip, Anda mempunyai satu skill yang dalam tanda kutip menjamin hidup Anda. Anda nggak bisa jualan, misalnya jualan produk A, trennya turun, Anda bisa jualan produk B. Anda bisa jualan produk C. Kalau Anda nantang saya misalnya, Mas Alvin selain produk kesehatan bisa nggak? Bukan bermaksud takabur ya, tapi kalau dipelajari dan udah punya pondasinya, mau jualan boneka pun saya tidak terlalu takut gitu. Mau disuruh jualan baju pun saya berani-berani aja. Kenapa? Karena udah punya
skill-nya. Jadi sebenarnya akun iklan dan skill beriklan Anda yang jadi aset. Oke, kita lebih cepat. Yang ketiga, sosial media. Nah, sosial media yang Anda bangun, entah pribadi ataupun sosial media bisnis Anda, itu juga aset. Jadi tolong dipahami 3 hal ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk terus dibangun. Bukan kalau Anda lagi mood, bukan kalau Anda lagi happy, bukan kalau Anda lagi semangat saja, tapi terus-menerus dibangun agar Anda bisa membesar lama-lama 3 hal ini. Oke, next. Nah, berita baiknya ini yang mungkin bisa dibilang belum pernah, jarang orang obrolin. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau dengar kata-kata aset, orang tuh mikirnya, oh kalau mau punya aset tuh harus jadi pebisnis ya. Gini, semua orang itu bisa memiliki aset tanpa lihat latar belakang. Anda profesional di perusahaan atau karyawan, bisa nggak punya aset? Bisa. Aset ini kan saya yang contohin aset digital ya. Atau aset, kalau aset di offline kan ada kos-kosan, kontrakan, atau misalnya toko yang udah diurus sama karyawan Anda, itu kan juga aset. Nah, tapi intinya untuk memiliki aset itu bisa semua orang. Tanpa melihat latar belakang. Mau mahasiswa, ibu rumah tangga, itu bisa. Khususnya dengan sistem Abdi dan Ezenzo. Karena Anda tidak harus terlibat langsung, tapi semuanya bisa dibantu di-handle sama sistem 90%-nya. Anda tinggal datengin traffic aja, sisanya kami yang handle. Ibarat kata seperti itu. Oke, next. Nah, saya ingin Anda semua bisa fokus dulu di part yang ini, di slide yang ini, karena ini slide yang bisa dibilang mengubah hidup saya. Beneran. Ini slide ini saya lihat tahun 2000, saya kuliah 2006, 2007. Slide ini saya lihat sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, gara-gara slide ini, cara berpikir saya berubah, dan saya sangat bersyukur hidup saya pun berubah. Buat Anda yang belum tahu, kayaknya saya udah pernah ngasih tahu kisah hidup saya. Saya dulu dari keluarga yang bangkrut, jadi buat Anda yang belum tahu, saya waktu kuliah itu keluarga saya bangkrut, waktu SMA keluarga saya bangkrut, hutang hampir setengah miliar, jadi waktu kuliah pun itu semester 2 atau semester 3, itu keluarga saya udah nggak bisa ngebiayain lagi, jadi saya harus nyari uang sendiri. Nah, itulah awal mula saya nyari uang sendiri. Dan untungnya di awal mula saya nyari uang sendiri, saya ketemu slide ini. Ini slide yang merubah hidup saya. Jadi buat Anda yang mengira saya dari orang yang punya privilege, orang yang yang udah berada, nggak, saya berawal dari bangun dari nol, dari awal hidup saya. Bahkan kuliah aja harus dari semester 3 atau 4, saya lupa, itu biayain hidup sendiri. Termasuk uang kuliahnya. Nah, slide apakah? Nah, ini, slide ini nih. Saya yakin beberapa di antara Anda udah pernah lihat slide ini, tapi saya mohon tolong dipahami dengan dalam. Slide ini mengubah hidup saya luar biasa. Jadi kenapa aset digital itu penting? Jadi, 90% orang Indonesia punya pola pikir yang umum. Ingat ya, ini tidak salah. Pola pikir ini tidak salah. Tapi umumnya seperti ini, yaitu adalah bekerja untuk mencari uang atau mencari penghasilan, penghasilan dipakai untuk mewujudkan rencana masa depan. Tidak salah. Hampir 90% orang Indonesia begitu. Bekerja di perusahaan atau bekerja sebagai profesional gitu. Jadi menukarkan waktu, tenaga untuk mendapatkan uang. Kurang lebih seperti itu. Wajar nggak? Wajar. Boleh nggak? Boleh. Tidak salah sama sekali. Nah, tapi tolong dipahami satu hal, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini mungkin Anda udah sering dengar, tapi belum tentu nancep gitu. Satu hal, yaitu adalah yang namanya manusia itu pasti ada saatnya tidak bisa bekerja lagi. Benar nggak? Yes. Kenapa saya tahu ini? Karena waktu itu keluarga saya ngalamin. Keluarga saya bangkrut, kacau balau semuanya, nggak bisa kerja, kabur-kaburan karena lari dari utang, akhirnya nggak bisa dapat uang, berantakan semuanya. Jadi yang namanya manusia itu ada aja, entah apa aja penyebabnya, pensiun lah, apalagi PHK lah kemarin, corona, bangkrut lah, sakit, dan kita tidak bisa takabur, kita akan bilang tenang aja, saya akan sehat sampai tua kok.
Kita tidak bisa ngomong kayak gitu. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Nah, jadi jangan sampai terjadi dulu gitu. Karena kalau saya, itu kasusnya adalah terjadi dulu baru sadar gitu. Keluarga ngalamin musibah, oh gini ya rasanya penghasilan stop yang tadinya hidup lumayan nyaman, tiba-tiba kacau semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak bekerja lagi, entah karena pensiun, PHK, sakit, segala macam, otomatis penghasilan jadi tidak ada. Andaikan pensiun pun, itu kan pengeluaran naik, tapi penghasilan turunnya drastis. Nah, rencana masa depan jadi tanda tanya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa sebagian besar orang Indonesia punya masalah keuangan? Ini riset ya, saya pernah baca penelitiannya. Hampir 70% orang Indonesia ketika sudah berumur, khususnya pensiun, itu punya masalah keuangan. Itu bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak nabung, tapi karena ketika kita pensiun, pemasukan turun, pengeluaran naik, dan pengeluaran naiknya ini tidak bisa ketebak. Karena yang namanya wajarnya orang ketika berumur, itu kan ada sakit. Apalagi kalau misalnya buat Anda yang nabung, punya tabungan banyak, dipakai buat bisnis, bangkrut. Banyak loh kasus kayak gitu. Dan itu yang membuat akhirnya mulai tuh kesulitan ekonomi, menggantungkan diri ke anak. Nggak salah, tidak salah. Tapi begitu terus. Akhirnya anaknya sandwich generation, nanggung istrinya, nanggung suaminya, nanggung anaknya, nanggung orang tuanya. Tidak salah, tidak salah. Tapi begitu terus yang terjadi. Nah itu ternyata sering terjadi di keluarga Indonesia, bukan karena kita tidak pintar. Ternyata karena nggak diajarin aja di sekolah. Udah itu aja masalahnya. Hal ini tuh tidak diajarkan di sekolah. Paradigma di mana manusia itu bisa sakit loh, bisa berhenti loh penghasilannya. Jadi kalian jangan cuma berpikir untuk bekerja di sebuah perusahaan ya. Nah, itu aja kalau Anda nanya ke saya, salah satu sumber masalahnya adalah paradigma ini tidak diajarkan waktu kita sekolah. Ya mungkin kalau Anda sekolahnya mungkin yang sekolah bisnis atau sekolah yang gimana, mungkin diajarin ya. Saya sih enggak waktu itu. Nah, next. Rencana masa depan jadi tanda tanya. Oke, next. Bahkan nggak harus sakit ya kalau misalnya Anda mungkin yang wanita biasanya habis menikah atau punya anak itu kan biasanya harus resign segala macam. Jadi banyak hal yang membuat kita bisa berhenti bekerja. Nah, ini adalah sebuah pemikiran yang membuat saya berubah 180 derajat cara hidupnya. Kalau di slide dulu dibilang pola pikir sukses. Nah, orang-orang sukses itu mereka sama kok. Mereka kerja, next. Mereka kerja untuk membangun, sama kerja, jadi nggak ada yang tidur-tiduran, nggak ada. Mereka juga kerja. Nah, tapi kata kuncinya ini, kerjanya itu bukan cuma fokus untuk nyari uang. Tapi apa yang dikerjakan harus bisa jadi satu hal ujungnya, ke depannya, yang namanya aset. Tadi yang kita jelasin, aset. Sebuah usaha yang bahkan tidak kita kerjain pun, tapi terus menghasilkan penghasilan ke kita. Next. Nah, aset ini yang menghasilkan penghasilan untuk rencana masa depan. Nah, jadi bedanya cuma di satu hal. Kerjanya mereka tahu, orang-orang sukses mereka tahu kerjanya apa yang saya kerjain ini kalau saya tinggalin nanti saya tetap dapat nggak sih? Nah, kayak gitu pola pikirnya. Bukan cuma yang penting saya dapat besar sekarang. Nah, tapi kalau saya nggak ngerjain lagi tetap dapat nggak? Nah, itu. Nah, bedanya adalah orang-orang yang bekerja untuk membangun aset, ketika asetnya sudah jadi, tolong digarisbawahi ya, ketika asetnya sudah jadi dan mereka tidak bisa bekerja lagi, next, asetnya itu akan terus menghasilkan penghasilan dan rencana masa depan tetap terjamin. Makanya kalau Anda lihat ada keluarga-keluarga yang istilahnya yang kayak makin kaya lah, yang ayahnya meninggal tapi kok anaknya kok tetap enak hidupnya, bahkan makin sejahtera. Karena yang ditinggalin itu bukan uang, bukan cuma uang, tapi aset. Nah, kalau saya ngelihat pola hidup kita kan jarang sekali orang Indonesia tuh ninggalinnya aset. Paling banter biasanya ninggalinnya apa? Warisan berupa tanah, berupa uang, yang dimana itu bisa habis gitu. Jarang sekali kita mewariskan aset yang bisa terus menghasilkan untuk anak cucu kita. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, saya bukan ingin bilang yang pola pikir umum itu salah, tidak. Bekerja di perusahaan tetap ya boleh, tetap.
Tapi Anda harus tahu, nah saya pengen ngasih informasi bahwa jadi karyawan pun, jadi ibu rumah tangga pun bisa tetap membangun yang namanya aset. Bisa. Jadi jangan pikir kalau untuk punya aset itu harus jadi pebisnis, enggak. Jadi karyawan pun bisa punya aset kok. Itu. Sip, next. Oke, nah. Ini dulu nih kata-kata yang saya dapetin dulu nih. Selama dan sekeras apapun kita kerja, kita tidak akan pernah punya aset kalau tidak sadar untuk segera memulainya. Jadi aset itu bukan sesuatu yang tiba-tiba punya, tiba-tiba dapet, tiba-tiba ada. Enggak. Nah itu yang ngebedain. Itu yang saya bilang tadi, kenapa slide ini mengubah hidup saya. Karena akhirnya saya tahu, oh saya pikir yang namanya nanti kerja, punya tabungan, lama-lama otomatis bisa punya aset. Ternyata tidak gitu. Oh ya, sama satu hal nih, contoh nih, orang Indonesia masih menganggap, nih saking tidak begitu dipelajarinya ya, orang Indonesia itu masih menganggap rumah itu aset. Rumah yang kita tempati itu aset. Kalau mungkin di buku kas atau di akuntansi atau di buku neraca gitu, mungkin ya, rumah itu dihitung sebagai aset mungkin. Tapi sebenarnya di kehidupan normal, di kehidupan nyata, rumah yang kita tinggal itu bukan aset. Kecuali, karena rumah yang kita tinggal itu mendatangkan uang atau mengeluarkan uang? Rumah yang kita tinggali. Mengeluarkan uang kan untuk listrik segala macam. Itu sebenarnya sebutannya liabilitas, bukan aset. Aset itu kalau rumah Anda bikin 5 kamar kos-kosan, nah itu bisa jadi aset tuh. Nah, bahkan orang Indonesia tuh masih banyak yang berpikir rumah itu aset. Enggak, rumah yang kita tempati itu adalah pengeluaran, bukan aset gitu. Kalau di buku kas atau di pencatatan, di daftar harta, iya benar, rumah itu aset. Tapi di kehidupan sehari-hari, rumah itu mengeluarkan pengeluaran juga gitu. Nah, jadi mumpung masih diberi kesempatan, teman-teman, saya ngomong ke Anda nih yang menonton ini, saya cuma bilang, jangan ini istilah mentor saya dulu nih, Vin, orang yang bangun aset itu cuma ada 2 tipe, sadar atau ketampar. Nah, lo yang mana? Dia bilang. Saya kebetulan waktu itu yang ketampar. Nah, tapi setelah ketampar, saya sadar, saya nggak mau ketampar lagi kedua baru mau bangun aset. Kurang lebih kayak gitu. Biasanya tuh kita berpikir untuk punya aset tuh kalau kehidupan kita kenapa-napa. Biasanya tuh begitu. Nah, jangan sampai kenapa-napa dulu. Jadi, saya lebih milih sadar. Jadi, mumpung masih diberi kesempatan, teman-teman yang nonton saya nih, mumpung masih diberi kesehatan, masih diberi akal yang masih bisa berjalan, stop bilang gaptek, stop bilang susah, stop bilang, ini kayaknya bukan jalan saya, stop mengeluh gitu. Masih diberi akal, masih diberi kekuatan, ya udah, ayo berjuang mulai sekarang. Oke.